Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumara, seorang perempuan, TKW, pembunuh, dan pesakitan. Benar atau salah menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Toh semua sudah jelas. Tuduhan terhadap saya memang benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, semua saya terima apa adanya, tanpa perlu banding, pembela, atau apalah itu. Karena menurut saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa saya repot berkelit apabila semua sudah menjadi winara yang jelas dalam hidup saya? Untuk itu, biarkan saya bicara sesuka hati saya, tanpa perlu repot memikirkan penting atau tidak penting menurut para dewan hakim atau siapa saja. Nama saya Sumara, seorang TKW. Babu. Ya, saya memang babu. Tapi justru karena itulah saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Karena belum tentu semua orang berani untuk menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak, hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun pula saya tidak pernah berani mendongakkan kepala saya. Saya juga tidak berani sekedar membuka mulut untuk bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, perut Bapak. Terlebih ketika saya masih berada di desa Karangsari, tempat di mana saya dilahirkan. Semua kegugupan itu bermula ketika saya duduk di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah berkata, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, dihapuskan dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Hehehe, bapaknya Sumara, PKI. Loh, apa iya? Lah terus, sekarang di mana? Ia sudah diciduk. Seperti tersiram air panas hatiku. Sakit, remuk, nyeri, semua bercampur menjadi satu. Lalu malamnya, saya bertanya kepada Simbo, Mbok, apa iya toh Bapak itu seorang PKI?
Bapakmu itu orang lugu, Nduk. Sehari-hari pekerjaannya hanya menderes kelapa dan mengusir andong. Loh, tapi yang menderes kelapa bukan cuma bapak saja toh, Mbah? Iya, Nduk. Bukan masalah menderes kelapanya. Semua itu bermula ketika bapakmu menjadi kusir andong. Konon katanya, bapakmu itu mengantarkan siapa saja yang membutuhkan bantuannya, termasuk mengantarkan gula kepada para pelanggan. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi, namanya Pak Wasto. Lalu kemudian Den Projo datang menemui Simbah dan bertanya, "Lena, mantunya sampean yang kusir andong itu biasanya mengantarkan gula kepada PKI toh?" Ngapunten, Den. Suliman itu mengantarkan gula kepada Pak Wasto saja. Lalu setelah kejadian itu, 2 malam setelahnya, Den Projo datang bersama para anteknya untuk menangkap bapakmu. Simbo bingung. Simbo bertanya-tanya, "Walah Gusti, Wong Suliman ndak tahu apa-apa kok. Walah yo." Selepas madrasah, Simbo tidak mengizinkanku untuk melanjutkan pendidikan, meskipun nilai ijazahku bagus. Namun, aku tetap ingin melanjutkan pendidikanku, karena aku tidak ingin menjadi bodoh seperti Simbah, seperti Bapak. Dan yang paling penting, aku tidak ingin dengan mudah diperdaya orang-orang lain. Konon aku juga pernah dengar bahwa pendidikan mampu melepaskan seseorang dari keterjepitan. Tapi nyatanya, omong kosong. Buktinya, aku telah menghafal teori Archimedes, teori Einstein, monokotil, dikotil, sampai itu. Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari ayat-ayatnya, pasal-pasalnya, hingga ke titik komanya. Lalu, yang paling kuingat adalah butiran-butiran Pancasila. Terdapat butir, kita harus musyawarah dan mufakat. Kita harus begini, begitu, begini, begitu, begitu. Begini, Bu. Bukan. Kenyataannya semua menjadi bukan. Pekerjaan yang paling layak memang hanya menjadi seorang babu. Bekerja dari pagi hingga larut malam, mulai dari menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, hingga memanjat ke atas genting. Suatu ketika, aku bekerja di pabrik beras milik Bu Juwadi. Ketika bekerja di sana, aku berkenalan dengan seorang lelaki. Aku jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara.
Namun, Mas Edi mundur secara perlahan setelah mengetahui latar belakang keluargaku. Lagi-lagi, nama bapak menggelapkan namaku. Lalu sorenya, Simba bertanya kepadaku, "Sum, apa kamu mau bekerja di Arab?" Aku terdiam. Namun, perkataan Simba selalu terngiang di kepalaku. Dan ya, inilah akhirnya saya, seorang TKW yang resmi menjadi babu di negeri orang. Di balik jubah-jubah juragan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya dipotong, dan yang paling kuingat adalah aku diperkosa. Namun aku mendongakkan kepala. Aku berdiri, lalu mengambil pisau tajam, kemudian mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan menusukkannya ke jantung hatinya. Semua majikan itu aku bunuh. Aku tahu jika aku akan divonis mati. Untuk itu, aku tidak ingin diadili di negeriku sendiri. Karena aku tidak yakin hukum akan berpihak kepadaku. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Menurut saya, harapan, pengorbanan, semua butuh keberanian. Namun, semua harapan saya sudah terlanjur di penjara. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Namun, saya tetap dipaksa untuk berani. Karena menurut mereka, hidup dan mati merupakan dua kepingan nasib seorang manusia. Seperti layaknya kepingan kematian yang berada di telapak tangan saya. Untuk itu, saya, Sumara, saya siap mati.